para sahabat penggemar tanaman, senang sekali bertemu dengan Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih saudara sudah berkenan menghampiri channel saya, sehingga saya menjadi lebih semangat. Akan lebih semangat lagi kalau saudara yang baru pertama kali berjumpa langsung memberikan subscribe, like, dan nanti kalau sudah selesai melihat video saya ini bisa di-share. Saudara sekalian, kiranya saudara dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa hidup dalam damai dan sejahtera. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan bertanam, dan spesifiknya lagi yaitu dalam hal pemupukan. Saudara, saya melakukan hobi saya ini dengan bercocok tanam. Semula saya menggunakan pupuk kimia, tetapi walaupun saya hanya kecil-kecilan menggunakan media pot dan polybag, tetapi setelah dia dievaluasi dalam beberapa bulan, rasa-rasanya ada perlakuan saya terhadap tanaman saya itu yang kurang tepat. Oleh sebab itu saya berpikir ada baiknya kemungkinan saya menganalisa ada kekeliruan-kekeliruan dalam menggunakan pupuk kimia. Nah, saya akhirnya berpikir saya akan beralih ke penggunaan pupuk organik. Nah, kaitannya dengan pupuk organik ini yang akan saya informasikan pada saudara. Penggunaan pupuk organik itu menurut beberapa pakar itu banyak macam, ya. Diantaranya adalah menggunakan pupuk bokasi, menggunakan langsung kohe apapun, kotoran hewan, sapi maupun kambing yang sudah difermentasi, kemudian menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair bisa dibuat dengan bermacam-macam cara, kemudian menggunakan kompos. Nah, kali ini saya akan sampaikan saya menggunakan pupuk organik cair yang saya buat dengan dua cara, yaitu yang pertama, saya membuat pupuk organik cair itu dengan cara menggunakan limbah yang ada di rumah saya. Satu, limbah dapur, yang kedua limbah tanaman kering, daun-daun kering yang rontok dari halaman atau dari tanaman bunga atau tanaman kelengkeng dan lain-lain, itu bisa digunakan. Kemudian saya gunakan menjadi pupuk organik cair yang langsung. Yang kedua, limbah-limbah itu juga saya buat sebagai kompos, dan dari hasil kompos itu akan mengalirkan produk hasil pengolahan kompos menjadi cairan yang berwarna hitam yang disebut lindi. Nah, dua macam pupuk cair ini yang saya gunakan untuk bahan pemupukan tanaman saya sekarang ini. Ternyata penggunaan pupuk itu keuntungannya diantaranya adalah dengan takaran yang kurang. Kalau kurang mungkin resikonya hanya tanaman agak kurang bertumbuh baik, tetapi kalau berlebihan sedikit ya tidak apa-apa. Kemudian untuk itu kan saya menggunakan
pupuk cair ini setiap hari. Dan kalau saya mengandalkan pupuk cair yang dibuat oleh pabrikan, maka jelas itu harganya akan menjadi mahal, karena kita tahu bahwa pupuk organik cair yang dibuat oleh pabrik itu harganya sangat lumayan mahal, sehingga kalau kita membutuhkan dalam jumlah lumayan besar, kemudian lebih-lebih jangka panjang, itu kalau kita tidak membuat pupuk cair sendiri, maka ya akan menghabiskan dana yang lumayan besar. Oleh sebab itu saya berinisiatif untuk membuat pupuk cair ini. Pupuk cair ini berikut beberapa hal yang saya lakukan. Pupuk organik cair yang pertama saya buat adalah dengan cara melarutkan bermacam-macam bahan limbah dari dapur maupun sisa-sisa dari meja makan. Saya masukkan ke dalam ember semacam ini. Yang ini sudah saya berikan, sudah saya buat beberapa bulan yang lalu. Kemudian setiap harinya saya tambahkan air leri dan saya tambahkan sisa-sisa dedaunan, sayur, buah, dan lain-lain. Ya, ini setiap hari saya ambil maka akan berkurang. Kemudian akan saya tambahkan air leri yang dari dapur setiap hari pasti ada. Kemudian saya tuangkan di sini. Ya, saya tuangkan di sini. Nah, seperti itu sampai habis air lerinya. Kemudian saya tambahkan limbah-limbah yang ada. Saat ini saya mendapatkan limbah ini, bonggol pisang, ya, bonggol pisang yang saya ambil dari kebun tetangga saya. Kemudian saya cincang halus, lumayan kecil-kecil, tetapi tidak saya blender. Saya eman-eman pakai blendernya. Nanti akan saya masukkan seperti ini, ya, seperti ini. Dan walaupun tidak di blender, saya yakin bahwa ini akan terurai dengan baik, karena saya diamkan sampai beberapa minggu, dan di dalam tabung atau ember ini sudah terkandung bakteri dari E4 maupun dari mikroorganisme lokal yang saya buat. Karena setiap 1 minggu sekali ini saya masukkan, saya tambahkan E4 dan mol mikroorganisme lokal yang saya buat, sehingga kandungan bakterinya cukup bagus sehingga mampu mengurai bahan-bahan seperti ini. Jadi makanya saya percaya walaupun tidak dilembutkan dengan blender, maka perlahan-lahan dia akan hancur dan terlarut. Unsur-unsur yang menguntungkan buat tanaman akan bisa digunakan dengan baik. Kemudian juga setiap hari akan saya tambahkan sisa-sisa produk-produk limbah seperti ini dari dapur. Ini bermacam-macam yang dari dapur, bahan-bahan organik ini saya masukkan ke sini. Ya, yang ini tanpa saya cincang, ya, karena sudah otomatis terpotong-potong dengan sendirinya dari bahan dapur itu. Ini ada sisa kulit jeruk, ada bawang putih, kemudian ada bawang merah juga, ada sisa sayuran, ada sisa buah-buahan, ada kulit-kulit umbi-umbi, ya, semua saya masukkan di sini. Ya, ini tujuannya apa? Maksud saya adalah untuk menambahkan memperkaya kandungan unsur-unsur nutrisi yang diperlukan oleh
oleh tanaman. Ya, baik unsur hara makro maupun mikro semua ada di sini. Kemudian bahan-bahan itu akan diurai oleh bakteri yang terkandung di dalam EM4. Ya. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Saya juga menggunakan bahan-bahan yang saya ambil dari tanaman saya. Ini kan ada daun-daun yang mengering semacam ini. Jadi setiap hari saya menjadi pemulung untuk ngambilin tanaman buah-buah, maksud saya daun-daun yang kering ini. Daun yang kering ini saya masukkan ke dalam wadah, saya tampung, kemudian nanti akan saya jadikan kompos. Ya, karena maklum ya, saya hidup di tengah kota, tidak punya kebun yang luas, makanya saya harus memanfaatkan semua yang ada itu seefisien mungkin. Ya, beda dengan saudara-saudara yang tinggal di pedesaan, mungkin kalau hanya untuk mencari bahan-bahan organik seperti ini relatif tidak kesulitan karena di dalam kebun itu banyak daun-daun kering yang berguguran sendiri dan dari dahan-dahan yang sudah berproduksi. Nah, ini adalah yang saya gunakan setiap hari. Selain ya, saya ada 2 buah pohon kelengkeng, tetapi saya sudah pruning, saya tebang sampai hanya tinggal 2 meter, tapi beberapa saya sisakan untuk juga nantinya rontokan daunnya saya gunakan untuk bikin kompos. Nah, yang kedua, limbah cair atau pupuk organik cair yang saya hasilkan adalah saya buat dari ini. Saya membuat komposter sederhana semacam ini, sama juga dari ember. Dari ember itu saya buat, kemudian saya beri keran untuk menampung air lindi yang dihasilkan dari sini. Ya, ini tiap hari nanti akan saya tambahkan bahan-bahan dari yang saya hasil memulung, baik dari kebun maupun dari dapur itu. Kan saya tambahkan begitu saja. Ya, kemudian nanti saya berikan bioaktivator dari EM4 yang sudah saya larutkan. Jadi saya beri bioaktivator semacam ini. Ini nanti beberapa hari bahan-bahan ini akan lapuk. Kemudian setelah lapuk akan menjadi melunak dan hancur, akhirnya menghasilkan air lindi, yang air lindinya itu berada di bagian paling bawah ember ini. Air lindi itu akan bisa kita panen. Kalau ini seminggu sekali saya mendapat beberapa, ya kira-kira 1 liter lebih lah. Ini saya coba buka. Kemarin baru saja saya panen 2 botol air mineral kecil. Oh, ternyata belum ada isinya. Ya, kemudian yang lain, saya juga membuat komposter semacam ini. Ya, ini saya taruh di atas bibir kolam. Ya, seperti ini. Ini sederhana sekali. Ya.
Nah, dari ember semacam ini tiap hari saya tambahkan dedaunan, limbah-limbah daun atau sampah. Kemudian saya lihat apakah ada lindinya apa tidak. Yang ini tampak karena ini saya buat dari selang yang transparan, sehingga kalau sekiranya ini sudah banyak, sudah tinggi misalnya segini, itu dipanen akan gampang ya, ditampung di sini ya, semacam ini ya, ditampung seperti ini, itu akan mengalir ya, akan mengalir dikit demi sedikit. Jadi nanti kalau selama 1 minggu gitu bisa menghasilkan kira-kira ya bisa hampir 1 liter lah, hampir 1 liter. Tuh ada menetes dikit-dikit. Ya tampak toh. Itu. Seperti itulah. Itu. Iya itu menetes lagi itu. Dan nanti kalau sudah banyak, ini saya gunakan untuk memupuk tanaman yang ada dengan cara dicairkan 1:10 ya, sama seperti yang tadi. Ini saya juga gunakan saya beri komposter ya, bioaktivator. Ini saya taruh tanaman dedaunan yang kemarin, kemudian akan saya tambahkan yang kering hari ini ya. Jadi setiap beberapa hari gitu akan saya tambahkan, kemudian saya beri bioaktivator E4 yang sudah saya encerkan, kemudian saya tutup lagi. Nanti beberapa hari dia akan mengendap ya. Inilah bahan-bahan pupuk organik cair yang saya buat dari dua macam cara, yaitu pupuk organik cair yang langsung saya masukkan ke dalam ember, kemudian saya tambahkan setiap hari air leri atau air cucian beras dan beberapa sisa-sisa bahan dapur ya. Demikian saudara. Oh iya, semacam ini ya juga karena ini bonggol pisang ini menurut orang pinter manfaatnya bagi tanaman itu banyak sekali, karena terkandung beberapa nutrisi yang penting dibutuhkan unsur hara ya, maksud saya, mohon maaf, untuk dibutuhkan tanaman unsur hara maupun beberapa hormon. Maka ini juga akan, karena di sini tidak muat lagi, akan saya masukkan ke dalam komposter saya yang tadi ya, supaya ya nanti di sana pun komposnya juga mengandung banyak nutrisi yang diperlukan oleh tanaman kita ya. Inilah saudara, mengingatkan, tolong bantu saya untuk di subscribe agar semangat saya dalam menanam secara organik ini makin semangat dan hasilnya akan makin baik. Terima kasih atas perhatiannya.